Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun terletak di Kabupaten Cirebon. Pada mulanya, bangunan itu bukan rumah sakit besar, melainkan sebuah puskesmas yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit umum sekitar tahun 1970-an. Dengan perkembangan jumlah pasien dan kebutuhan layanan kesehatan, fasilitas pun diperluas hingga memiliki lebih dari 260 ruang rawat inap. Di masanya, rumah sakit ini menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terbesar di wilayah Cirebon bagian barat. Banyak masyarakat desa dan kecamatan sekitar menggantungkan harapan kesembuhan di sini. Pada era 1980-an hingga 1990-an, RS Arjawinangun berkembang cukup pesat. Layanannya meliputi instalasi gawat darurat, ruang bersalin, kamar operasi, hingga poliklinik. Bangunan yang terdiri dari beberapa blok itu ramai oleh pasien, tenaga medis, dan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai fasilitas kesehatan, rumah sakit ini juga pernah menjadi tempat praktik dokter-dokter muda dan tenaga medis dari berbagai daerah. Memasuki tahun 2000-an, kondisi bangunan mulai menua. Peralatan medis tidak lagi memadai, sementara kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Pemerintah daerah akhirnya membangun gedung baru RSUD Arjawinangun yang lebih modern. Setelah seluruh layanan resmi dipindahkan ke gedung baru sekitar tahun 2009, bangunan lama ditinggalkan. Sejak saat itu, Rumah Sakit Tua Arjawinangun menjadi kosong dan terbengkalai. Kini, bangunan lama RS Arjawinangun tampak menyeramkan. Dindingnya retak, cat terkelupas, kaca jendela pecah, atap runtuh di beberapa bagian, dan halaman dipenuhi semak belukar. Meski dijaga oleh petugas keamanan, aura sepi dan terbengkalai menyelimuti tempat ini. Sebagian ruangan seperti kamar bersalin dan kamar jenazah masih menyisakan bekas peralatan yang menambah kesan angker. Tragedi yang pernah terjadi di RS Arjawinangun. 1. Kematian pasien karena keterbatasan fasilitas. Pada masa akhir operasionalnya, rumah sakit ini sering dikritik karena fasilitas yang sudah tua dan tidak memadai. Ada cerita bahwa beberapa pasien meninggal bukan karena penyakitnya, melainkan karena keterlambatan penanganan. Misalnya, pasien gawat darurat yang tak bisa segera ditangani karena alat medis rusak atau tidak berfungsi. Kabar ini beredar di masyarakat dan menimbulkan kesan bahwa rumah sakit itu mulai ditinggalkan sebelum akhirnya resmi ditutup. Tragedi yang kedua, kisah ibu yang melahirkan di rumah sakit kosong. Salah satu cerita paling heboh terjadi beberapa tahun setelah rumah sakit ditutup. Konon, ada seorang ibu yang tiba-tiba mengalami kontraksi dan secara aneh terbawa masuk ke gedung terbengkalai itu. Ia dikabarkan melahirkan di dalam bangsal kosong tanpa ada bidan atau tenaga medis. Beberapa saksi percaya yang menolong persalinan itu bukan manusia biasa, melainkan penghuni gaib rumah sakit. Cerita ini membuat nama RS Arjawinangun semakin identik dengan aura mistis. Kisah kesaksian masyarakat. Banyak kejadian yang terjadi di Rumah Sakit Arjawinangun. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Karena beredarnya rumor kisah seorang ibu yang melahirkan di rumah sakit itu, ada juga laporan yang mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan di lokasi terbengkalai. Bagi mereka, warga dan petugas yang skeptis menyampaikan bahwa keangkeran hanyalah rumor. Puluhan tahun tidak ada aktivitas sarana medis, dan tempatnya justru dibiarkan gelap karena minim aktivitas, bukan karena dihuni makhluk halus.
Namun, banyak kisah urban legend yang viral di masyarakat. Dengan narasi dramatis dari seseorang seperti ibu yang melahirkan di tempat kosong, suara misterius, dan penampakan gaib, membuat bangunan itu tetap jadi magnet cerita horor lokal. Meski kini hanya menjadi bangunan tua yang ditinggalkan, Rumah Sakit Arjawinangun tetap menyimpan banyak cerita yang tak pernah benar-benar terungkap. Ada yang menyebut semua hanyalah kabar angin. Namun, tak sedikit pula yang bersumpah pernah merasakan hal-hal di luar nalar di dalamnya. Pada akhirnya, misteri itu tetap berdiri bersama tembok retak dan lorong gelapnya, menunggu siapapun yang berani mencari jawaban. Pertanyaannya adalah, apakah kamu berani untuk masuk dan membuktikannya sendiri?